Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan sedikit menjelaskan mengenai komponen pembelajaran. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Septi Yulaihah dengan NIM 160, kemudian Galuh Maheswara Sari dengan NIM 161, Diah Tafana dengan NIM 163, Resta Indah dengan NIM 164, Muhammad Lukman Hakim dengan NIM 165, Alifadian Titisari dengan NIM 166, Cantika Hiro Makfiroh dengan NIM 168. Yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran merupakan kegiatan yang sistematis yang terdapat komponen di mana setiap komponen pembelajaran tidak terpisah tetapi harus berfungsi secara teratur. Kata pembelajaran sama dengan arti kegiatan mengajar yang dilakukan seorang guru kepada murid untuk memberikan suatu ilmu kepadanya. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang sering berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alifah. Nah, selanjutnya yaitu ada macam-macam komponen pembelajaran. Yang pertama adalah kurikulum. Secara terminologis, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata kurir yang artinya pelari dan kurer yang artinya tempat berpacu. Maksudnya yaitu suatu jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start hingga garis finish. Nah, secara terminologis, kurikulum ini berarti sejumlah pengetahuan atau mata pelajaran yang harus ditempuh dan diselesaikan oleh siswa guna mencapai suatu tingkatan atau ijazah tertentu. Kurikulum ini digunakan sebagai rancangan pendidikan yang mempunyai kedudukan sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Nah, pelaksanaan kurikulum ini juga dapat berpengaruh terhadap pembentukan pribadi siswa sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang kedua, guru. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di dalam masyarakat, dari yang paling terbelakang sampai yang paling maju, guru memegang peranan penting. Guru merupakan satu di antara pembentuk-pembentuk utama calon warga masyarakat. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar atau penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembang, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, siswa. Siswa merupakan seorang yang berada di bawah bimbingan seorang atau beberapa guru. Siswa memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan serta kemampuan yang berbeda. Bagi siswa, sebagai dampak pengiring atau nurturan efek berupa terapan pengetahuan dan kemampuan di bidang lain sebagai suatu transfer belajar yang akan membantu perkembangan mereka mencapai keutuhan dan kemandirian. Yang keempat ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang dilakukan untuk membantu proses belajar mengajar agar berjalan dengan baik. Metode-metode tersebut antara lain, yang pertama ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode active learning yang berpusat pada siswa yang sesuai dengan kurikulum yang kita gunakan saat ini, yakni kurikulum 2013 yang berpusat pada siswa.
Metode tanya jawab merupakan suatu metode di mana guru menggunakan atau memberi pertanyaan kepada murid dan murid menjawab, atau sebaliknya, murid bertanya pada guru dan guru menjawab pertanyaan murid itu. Yang kedua ada metode diskusi. Metode diskusi juga menjadi metode yang digunakan dalam pembelajaran kurikulum 2013 yang mengharuskan peserta didik mampu untuk bekerja sama dalam kelompok. Itulah mengapa metode juga penting dalam sebuah pembelajaran dan menjadi komponen pembelajaran. Metode diskusi dapat pula diartikan sebagai siasat penyampaian bahan ajar yang melibatkan peserta didik untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis. Materi pembelajaran. Materi merupakan salah satu faktor penentu keterlibatan siswa. Karakteristik materi yang layak menurut Hodgkinson dan Waters adalah adanya teks yang menarik, adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan, serta meliputi kemampuan berpikir siswa. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah perangkat lunak atau software atau perangkat keras hardware yang berfungsi sebagai alat belajar atau alat bantu belajar. Media pada hakikatnya merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran. Yang selanjutnya, nomor 7, evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari suatu hal. Evaluasi berkaitan dengan kapabilitas siswa, guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar. C. Tujuan komponen pembelajaran. Tujuan utama pembelajaran di sekolah-sekolah pada tingkat operasional adalah untuk mengajar siswa bagaimana cara mengembangkan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang otonom. Tujuan komponen pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, memudahkan menginfokan kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang keempat, memudahkan guru mengadakan penilaian. Kesimpulannya adalah, komponen pembelajaran adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen pembelajaran tersebut terdiri dari kurikulum, guru, siswa, metode pembelajaran, materi pembelajaran, alat pembelajaran, dan evaluasi. Tujuan utama pembelajaran di sekolah-sekolah pada tingkat operasional adalah untuk mengajar siswa bagaimana cara mengembangkan dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang otonom. Dengan memahami komponen pembelajaran tersebut, diharapkan calon guru dapat memahami dan menyesuaikan apa yang dibutuhkan dalam mengajar di masa depan dengan baik.